Hai, di sini saya akan membuat tutorial tentang program saya, yaitu Bansyok Indonesia. Ini adalah salah satu tugas akhir saya. Di sini saya menyimpan data program saya di localse. Ini nama filenya Bansyok Indonesia, kita buka. Dan ini hasil ekstrakannya. Ini database-nya. Kita minimize. Untuk ngejalanin program ini, yang pertama kita harus mempunyai XMPP. Di sini saya menggunakan XMPP yang versi 3.2.4. Terus kita aktifin. Kita minimize. Habis itu kita buka Google Chrome. Ketik di sini localhost/phpMyAdmin. Kita tunggu beberapa detik. Habis itu kita harus masukin database-nya dengan cara pilih import. Terus masukin database-nya dengan cara pilih file. Ini database yang mau kita masukin. Di sini database-nya sudah masuk. dbBaseok. Setelah itu kita kirim. Karena di sini saya sudah ada database-nya dengan nama dbBaseok. Jadi saya tidak perlu buat database lagi. Di sini sudah ada beberapa tabel dan datanya. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE versi 8.2. Kita buka. Kita tunggu beberapa detik karena ini masih loading. Oke, ini file project-nya. Bansyok Indonesia. Untuk ngejalanin program ini, kita harus running terlebih dahulu dengan cara klik tombol yang hijau ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada menu file. Di dalamnya ada registrasi perusahaan, data wilayah, data kegiatan usaha, data produk, dan exit. Kita ke registrasi perusahaan dulu. Tampilan registrasi perusahaan seperti ini. Di bagian kelola data ada tambah data, edit data, hapus data, laporan, dan refresh. Dan bagian pencarian data, di sini kita bisa cari berdasarkan nomor TDP, nama perusahaan, jenis perusahaan, nama pengurus, alamat, dan di sini juga ada kata kunci. Di sini kita mau kasih satu contoh. Misalnya, kita mau cari berdasarkan nama perusahaan. Di sini kata kuncinya PT. Klik cari. Di sini munculnya 1 karena memang di sini PT-nya cuma 1
yang sudah saya input. Nah, untuk munculin semua data tadi, kita klik refresh. Nah, datanya kembali muncul semua. Dan selanjutnya kita mau coba tambah data. Di sini ada 4 bentuk perusahaan. Yang pertama ada koperasi, ada CV, ada PT, dan ada PO. Kita mau coba yang koperasi. Di sini kita harus masukin kode terlebih dahulu. Dan di sini kodenya tidak boleh sama dengan kode data yang sebelumnya sudah diinput. Jadi sebagai contoh kita kodenya 5. Dan ini nomor TDP-nya juga tidak boleh sama dengan data yang sebelumnya. Ini. Kita pilih baru. Untuk jenis permintaan pendaftaran yang baru, pembaruannya atau perpanjangannya tidak bisa diisi. Tapi kalau kita pilih pembaruan atau perpanjangan, di sini kita bisa isi misalnya pembaruan ke 1, 2, dan seterusnya. Pilih simpan. Kita ke data pemilik, nama penanggung jawab atau direkturnya. Sini namanya Della. Tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir 1997 April tanggal 11. Alamat rumah Jalan Gang Jambu. Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten atau kota Jakarta Selatan. Kecamatan Pancoran. Kelurahan Pancoran juga. Nomor telepon 2. Nomor KTP atau paspor. Kewarganegaraan WNA. Di sini data-datanya tidak boleh kosong, karena kalau kosong dia tidak bisa tersimpan. Misalnya WNA kosong, dia tidak bisa disimpan. Makanya harus diisi. Data lokasi, nama perusahaan, misalnya kita mau kasih nama contoh Koperasi Bintang. Alamat perusahaan, Jalan Raya Pancoran. Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten
Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata. Nomor telepon 12. Email simpan, data tersimpan. Oke, untuk data umum, data legalitas, data pemimpin, data kegiatan bisa diisi dengan sesuai petunjuk pada data-datanya. Karena saya di sini sudah punya beberapa data yang sudah diinput untuk nanti diedit, dihapus, dan di laporannya. Kita refresh dulu. Oke, kita mau coba edit data yang nomor 5. Di sini kita mau tambahin namanya. Nyala bintang. Provinsinya juga kita ganti jadi Kalimantan Barat. Kabupaten atau kota Landak. Kecamatan Lempahulu. Kelurahan Tuna. Lalu kita simpan. Dan seterusnya bisa diedit, bisa dimasukin. Selanjutnya kita akan coba hapus data yang nomor 5. Oke, data terhapus. Selanjutnya kita akan coba di bagian laporannya. Jadi kita mau buat laporan berdasarkan list perusahaan, misalnya kodenya 4. Nih, tampilannya seperti ini. Di sini bisa disimpan di dokumen kita. Di sini juga bisa print. Oke, kita coba lagi satu. Direktori berdasarkan huruf awal nama perusahaan. Wilayahnya Jakarta Selatan. Huruf awalnya K. Nah, ini tampilannya. Kabupaten atau kota Jakarta Selatan, huruf awal K, ada nomor, ada nama perusahaan, ada alamat, ada nomor telepon, ada fak, kegiatan usaha pokok, komoditi tetap, komoditi, anting, osmed, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa cetak direktori berdasarkan komoditi, direktori berdasarkan komoditi utama, direktori berdasarkan modal dan kegiatan usaha, direktori berdasarkan bentuk usaha, direktori berdasarkan kegiatan usaha, direktori berdasarkan kegiatan usaha pokok, direktori berdasarkan bentuk
penanaman modal, direktori berdasarkan kecamatan, direktori berdasarkan kelurahan, direktori berdasarkan sektor usaha, jumlah perusahaan, laporan per bulan. Di sini laporannya bisa dicetak semuanya. Setelah itu kita ke data wilayah. Di sini kita juga bisa input tambah provinsi, tambah kabupaten, tambah kecamatan, tambah kelurahan. Terus kita ke data kegiatan usaha. Di sini bagian input data ada sektor, ada kegiatan, ada nama kegiatan. Ada cari data, cari berdasarkan. Misalkan kita mau cari berdasarkan kode kegiatan. Kodenya KK04. Cari. Nah, yang muncul hanya satu karena yang kodenya KK04 hanya satu. Terus kita tampilkan semuanya lagi. Nah, di sini kita juga bisa tambah data. Misalnya kita di sini mau perdagangan. Sektornya bagian perdagangan, kode kegiatannya misalnya KK01. Nama kegiatan toko, tambah ke data, berhasil ditambah. Selanjutnya kita ke data produk. Bagian input data ada kode produk, uraian, satuan, kode lama. Bagian cari data ada cari berdasarkan. Di sini kita mau kasih contoh kode uraian. Ini uraian, di sini anting. Cari. Nah, di sini juga muncul satu karena memang datanya cuma satu yang bagian anting. Tampilkan semua. Setelah itu kita mau coba input data dengan kode 106 misalnya. Uraiannya rokok, satuannya pak, kode lama misalkan 330, simpan. Oke, ini hasilnya masuk ya. Setelah itu kita ke pengaturan. Di sini ada database, ada backup. Kita ke database. Di sini fungsinya untuk mengetahui apakah database sudah terkoneksi atau belum. Kita tes. Koneksi berhasil. Berarti database-nya sudah terkoneksi. Selanjutnya ke tentang pembuat. Tampilannya seperti ini. Baiklah, sekian tutorial dari program saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.